Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarmu? Hai teman-teman, apa kabarmu? Hai teman-teman yang berbahagia, apa kabarmu? Hai teman-teman, siapa nama nabimu yang mulia? Hai teman-teman, siapa nama nabimu yang mulia? Hai teman-teman yang berbahagia, siapa nama nabimu yang mulia? Oke. Hai teman-teman, duduk dengan rapi tak berisik. Hai teman-teman, duduk dengan rapi tak berisik. Hai teman-teman, tangannya dilipat. Hai teman-teman, kakinya juga dilipat. Hai teman-teman, duduk yang rapi tak berisik. Siapa yang duduk rapi tak berisik? Siapa yang duduk rapi tak berisik? Kita berikan emas sebukit. Cakep. Okey. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Dapat jadi orang yang terpandang yang mulia pasti dimulai dari kerja keras dan ujian yang besar juga. Seperti Nabi Muhammad. Tahu dong, Nabi Muhammad itu sebelum diisrakan oleh Allah dan dimi'rajkan oleh Allah, Nabi itu diuji dan dicoba. Ya, ibaratkan besi yang ditempa dengan api yang begitu besar nyalanya, maka hasilnya adalah pisau pedang yang tajam dan indah. Jadi kalau orang biasanya dia itu menurun saja, akhirnya gimana? Ngos-ngosan untuk mendaki. Di mana ada penurunan, di situ ada pendakian. Di mana ada pendakian, di situ ada penurunan. Jadi di mana orang yang biasa dia kerja keras, susah payah, rajin, pasti pada akhirnya akan senang dan bahagia. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang, salah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Cantik-cantik, ganteng-ganteng dan hulu, sakit, susah kemudian. Kan ada anak ustadznya bangga dia cantik, bangga dia ganteng kayak tengak. Iya enggak? Tapi tidak punya ilmu, tidak punya adab. Betul? Ayo kita ganteng. Ya, ganteng. Kita cantik. Iya, jangan bangga. Kenapa? Cantik kita, ganteng kita itu ada batasannya. Ganteng kita kalah oleh buah mangga. Cantik kita kalah oleh buah mangga makin makin apa nak? Makin manis. Anak-anak ustaz makin ganteng, makin masak makin apa? Makin busuk. Buah mangga makin masak makin apa? Makin manis. Kalau kita masak makin apa nak? Busuk. Kepalanya masak jadi apa nak? Botak. Telinganya masak jadi apa nak? Pekak.
Matanya masak jadi apa nak? Tidak nampak. Giginya masak jadi apa nak? Rerak. Lututnya masak jadi apa nak? Tengkak. Ya. Jadi ganteng dan cantik orang itu karena ilmu dan adabnya. Ada syair Arab mengatakan begini. Laisal jamalu bi'as wa bintu zainuna innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Tiadalah kegagahan dan kecantikan kita itu oleh karena pakaian kita. Bedak kita tebalnya 3 cm, lepong citik kita merah mereka, tapi tidak punya adab. Tahu lepong citik? Apa lepong citik nak? Lipstick. Udah ada yang pakai lipstick di sini? Oh, aku keganjengan namanya, kegatelan. Kecil-kecil sudah pakai lipstick pula. Ya, tapi gagah dan cantik itu kenapa nak? Karena ilmu dan adabnya. Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu innal yatima yatimul ilmi wal adab. Sesungguhnya orang yatim itu, anak yatim itu bukan orang yang meninggal ayahnya. Tapi anak yatim itu adalah anak yang tidak punya ilmu, tidak punya adab. Rasulullah itu mau berbuat baik ke orang yang jahat ke dia. Rasulullah itu mau memaafkan orang yang jahat kepada dia. Ayo, kita umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad. Siapakah Nabi kita yang mulia? Siapakah umat Nabi Muhammad yang mulia? Kita. Oke, kita ulang ya. Siapakah nama Nabi kita yang mulia? Apakah kita umat Nabi yang mulia? Kita. Sip. Mau dilempar pakai batu? Tapi umat Nabi Muhammad mau diludahi? Gak mau. Kenapa? Karena kita tidak jahat. Kan tidak ada juga Abu Lahab, Abu Jahal di sini kan? Ada Abu Lahab di sini. Yang ada siapa? Abu Gosok. Yang suka ganggu orang. Korek-korek tahu? Tahu korek-korek? Korek-korek itu suka cetek-cetek orang. Tahu cetek-cetek? Udah jelas dia yang lakuin kesalahan, dibilang pula tidak melakukan kesalahan. Itu gaya orang, gaya Abu Lahab, Abu Jahal. Udah jelas dia melakukan kejahatan, dibilang pula dia tidak melakukan. Ya, jadi Nabi Muhammad diuji dengan meninggal 2 orang tercinta. Yang pertama siapa nak? Abu Thalib. Usah lanjut. Jadi Nabi di mana dibaringkan? Di rumah atau di batu? Hijr Ismail, batu Ismail. Lalu apa yang dilakukan nak? Dibedah dada Nabi. Apa yang dikeluarkan nak? Penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Iri, dengki, hasud, fitnah, adu domba, suka ribut. Nabi itu dibersihkan hatinya. Kita sudah bersih hatinya nak? Sudah. Apa ciri-ciri orang hatinya bersih? Seperti Keisha, duduknya rapi aja dia. Rapi duduknya, diam, tidak ada bicara-bicara. Kalau ada yang berbicara, itu bukti hatinya kusut. Berarti sebentar lagi dia berteman dengan Abu Jahal. Ya, apa yang diisikan ke dada Nabi? Ilmu, yakin, penyantun. Ilmu, yakin, penyantun. Kenapa ilmu nak? Ilmulah yang akan buat orang tinggi derajatnya. Yakin kenapa diberikan? Yakin itulah yang akan membuat ilmu itu berguna. Kenapa penyantun nak? Tak ada gunanya hebat, nilainya 100, dapat juara 1, tapi akhlaknya tidak bagus. Akhlaknya tidak bagus. Ya Rabbi bil Mustafa
balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Aduh aduh Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Cantik, sungguh cantik, cantik, cantik bersembahyang. Cantik, cantik. Tiba-tiba langsung nampak Nabi Muhammad, langsung dia bersih badannya, langsung dia gemuk badannya. Ya, dibawa Nabi Muhammad ke atasnya, berkeringat dingin si Buraq. Kenapa? Karena Nabi yang mulia ada di atasnya. Nah, di waktu itulah Buraq itu berjalan. Kecepatan Buraq itu lebih cepat dari kecepatan cahaya. Sekali langkah, Buraq itu bertempat membawa Nabi di negeri Thayyibah. Apa namanya, nak? Negeri Thayyibah. Apa namanya sekarang? Madinah Al-Munawwarah. Salat Nabi 2 rakaat. Yang kedua, Nabi bertempat di mana? Di negeri Madian. Apa itu negeri Madian? Tempat Nabi Musa melarikan diri, dikejar oleh Fir'aun. 2. Yang ketiga, Bukit Sinain. Apa, nak? Apa itu Bukit Sinain? Tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah dan langsung berbicara dengan Allah. Yang keempat, Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Tempat Nabi Isa dilahirkan. Lalu sekali langkah bertempat Nabi di Masjidil Aqsa. Ya, 5 tempat Nabi berhenti. Di mana, nak? 5. 17 pemandangan yang diperlihatkan Allah kepada Nabi. Ulang lagi, berapa tempat Nabi berhenti? 5. Dan 17 pemandangan yang diperlihatkan Allah kepada Nabi. Apa hikmahnya, nak? Dimanapun kita beraktivitas, apapun sibuk kita sehari-hari, tetap sholat jangan pernah ditinggalkan. Kenapa? Sholat itu hidup kita. Orang yang tak sholat itu berarti tidak punya roh. Coba, sholat subuh berapa rakaat? 2. Mensyukuri 2 nikmat. Nikmat napas naik turun. Naik turun. Napas kita naik turun kan? Oke. Yang kedua, sholat zuhur berapa rakaat? Mensyukuri 4 nikmat.